Di tengah hiruk-pikuk kota Semarang yang penuh misteri gelap, Dr. Cahyo Pramono, seorang ahli bedah ternama dengan reputasi tak ternoda, menyembunyikan bisnis mengerikan, menjual ratusan tengkorak manusia dari pasien-pasiennya yang meninggal ke jaringan perdagangan gelap di Thailand untuk ritual mistis yang kejam. Jurnalis independen pemberani, Maya Kusuma, yang sedang bergulat dengan trauma masa lalunya, mulai mengungkap kebenaran mengerikan bahwa korban-korban ini dipilih dan dimutilasi saat masih bernapas, dengan detail sadis yang mengiris jiwa. Novel ini syarat dengan dialog emosional yang menyayat hati, menggali sisi terdalam psikopat Cahyo yang terobsesi dengan kematian, trauma keluarga Maya yang hancur oleh pengkhianatan, dan jaringan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi serta kuil-kuil terpencil di pegunungan Jawa. Dengan gaya narasi bestseller yang mencekam seperti karya-karya Dan Brown atau Stieg Larsson, cerita ini memuncak pada pengkhianatan brutal dan mutilasi psikologis yang meninggalkan luka abadi, menyentuh inti kemanusiaan tentang kegelapan jiwa manusia yang tak terbayangkan. Di Rumah Sakit Bumi Ayu, Semarang, suasana malam terasa mencekam. Lampu neon di lorong-lorong rumah sakit berkedip pelan, seolah menyimpan rahasia. Jenazah seorang pasien yang dicatat sebagai Tuan X di dokumen rumah sakit, hilang dari kamar mayat tanpa jejak. Tidak ada sidik jari, tidak ada rekaman CCTV, hanya keheningan yang menyesakkan. Petugas kamar mayat, yang biasanya tak pernah bicara banyak, berbisik tentang bayangan yang bergerak di lorong tengah malam. Di ruang kerjanya yang steril, Dr. Cahyo Pramono, ahli bedah terkenal dengan tangan dingin dan reputasi sempurna, menatap ponselnya. Sebuah pesan terenkripsi masuk dari nomor tak dikenal dengan kode Thailand. Butuh tengkorak segar, yang masih menyimpan roh. Harga 2 kali lipat jika dari korban spesial. Cahyo tersenyum tipis. Matanya berkilat dengan kilau yang tak bisa dibaca. Antara ambisi dan kegilaan, ia mengetik balasan singkat. Akan kusiapkan. 1 minggu. Di mejanya, sebuah buku catatan kulit hitam berisi daftar nama pasien. Beberapa dicoret dengan tinta merah, seolah menandakan akhir yang mengerikan. Sementara itu, di sebuah apartemen kecil di pinggiran Semarang, Maya Kusuma terbangun dari mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat saudaranya, Arya, terbaring di meja operasi. Wajahnya pucat, mata terbuka lebar, dan darah mengalir dari lehernya yang terpotong. Maya tersentak, keringat membasahi dahinya. Arya meninggal 2 tahun lalu di Rumah Sakit Bumi Ayu karena komplikasi pasca operasi. Tapi laporan resminya selalu terasa penuh lubang. Maya, seorang jurnalis independen yang dikenal keras kepala, memutuskan untuk menyelidiki setelah mimpi itu kembali menghantuinya malam ini. Pagi harinya, Maya mengunjungi ibunya, Siti, di rumah tua mereka di kawasan Candi Baru. Di ruang tamu yang penuh kenangan, foto Arya tersenyum dari figura usang. Maya menatap ibunya, yang terlihat rapuh dengan lingkar hitam di bawah matanya. Dengan suara gemetar, Maya bertanya, "Bu, kenapa abang mati begitu cepat? Apa ada yang disembunyikan dari kami?" Siti menunduk, tangannya mencengkeram ujung kain sarungnya. Air mata mengalir pelan di pipinya. "Jangan gali masa lalu, Maya," bisiknya, suaranya parau. "Itu akan membunuhmu juga." Maya terdiam, jantungnya berdegup kencang. Nada ibunya bukan sekadar duka, ada ketakutan di dalamnya, seperti seseorang yang tahu terlalu banyak. Maya meninggalkan rumah dengan tekad membara. Ia menggenggam buku catatan kecilnya di mana ia telah menulis, Rumah Sakit Bumi Ayu, Dr. Cahyo Pramono, kematian Arya. Apa hubungannya? Di kafe kecil dekat kantornya, Maya mulai mencari informasi daring tentang rumah sakit itu. Ia menemukan laporan-laporan aneh. Beberapa pasien dilaporkan hilang setelah meninggal dengan alasan administratif yang samar. Salah satu artikel bawah tanah menyebutkan rumor tentang perdagangan organ yang melibatkan pejabat tinggi, tapi tanpa bukti konkret. Maya mencatat nama Dr. Cahyo, yang sering disebut sebagai dokter ajaib di kalangan medis, tapi juga memiliki reputasi tertutup dan misterius. Malam itu, Maya menyusup ke grup daring jurnalis investigasi. Seorang kontak anonim mengiriminya pesan, "Hati-hati dengan Bumi Ayu. Ada ruang di basement yang tak pernah dibuka. Cari tahu siapa yang masuk ke sana malam ini." Jantung Maya berdegup kencang. Ia tahu ini berbahaya, tapi bayang-bayang kematian Arya mendorongnya untuk melangkah. Dengan jaket hitam dan kamera tersembunyi, Maya menuju Rumah Sakit Bumi Ayu. Tak menyadari bahwa langkahnya telah memasuki pusaran kegelapan yang jauh lebih besar dari dugaannya. Maya berdiri di depan pintu masuk rumah sakit. Angin malam menusuk kulitnya.
Ia menggenggam ponselnya, membaca ulang pesan dari kontak anonim. Tiba-tiba, teleponnya berdering, nomor tak dikenal. Suara di ujung sana dingin, hampir seperti bisikan. Nona Kusuma, kau mencari apa yang seharusnya terkubur. Berhenti, atau kau akan jadi yang berikutnya. Maya menelan ludah, tangannya gemetar, tapi suaranya tegas saat menjawab. Aku tak takut pada hantu, apalagi pada manusia. Katakan pada Cahyo, aku akan temukan kebenarannya. Telepon terputus, dan Maya melangkah masuk. Pintu rumah sakit menutup di belakangnya seperti rahang monster yang siap menelan. Malam menyelimuti rumah sakit Bumi Ayu dengan kegelapan yang terasa hidup, seolah dinding-dindingnya berbisik tentang rahasia yang terkubur. Maya Kusuma menyelinap melalui pintu samping, jantungnya berdetak kencang di bawah jaket hitamnya. Kamera tersembunyi di dadanya merekam setiap langkah. Meski tangannya gemetar memegang senter kecil, lorong rumah sakit terasa seperti labirin. Bau antiseptik bercampur dengan sesuatu yang lebih gelap. Bau logam, seperti darah yang belum kering. Pesan dari kontak anonim masih bergema di kepalanya. Cari ruang di basement. Ia tahu risikonya. Tapi bayang-bayang kematian Arya mendorongnya melangkah lebih jauh ke dalam kegelapan. Di ujung lorong Maya mendengar langkah kaki pelan. Ia mematikan senter dan menempel di dinding, napasnya tertahan. Seorang penjaga malam Suro muncul dengan wajah pucat dan mata liar, seperti seseorang yang baru saja melihat hantu. Maya melangkah keluar dari bayangan, suaranya berbisik tajam. Suro, apa yang kau sembunyikan? Aku tahu ada yang salah di sini. Suro tersentak, senternya hampir jatuh. Nona Maya, Tuhan jangan di sini. Kau gila masuk malam begini. Suaranya parau, penuh ketakutan. Maya mendekat, matanya menyala. Aku dengar jenazah hilang. Ceritakan apa yang kau lihat atau aku akan buat semua orang tahu kau terlibat. Suro menggeleng, keringat membasahi dahinya. Jangan paksa aku, Nona. Ini bukan tempat untuk orang hidup. Maya mencengkeram lengannya. Suaranya rendah tapi mengancam. Ceritakan, Suro. Apa yang terjadi di basement? Siapa yang bermain dengan mayat? Suro menelan ludah. Matanya melirik ke lorong gelap seolah takut seseorang mendengar. Dr. Cahyo. Bisiknya, suaranya hampir hilang. Aku lihat dia. Di ruang operasi, tengah malam. Dia potong kepala pasien. Bukan mayat, Nona. Mereka masih bernapas. Aku dengar jeritan mereka seperti roh yang enggak mau pergi. Maya merasa darahnya membeku. Kau bohong, desisnya, tapi nada suaranya goyah. Suro menggeleng keras, matanya penuh horor. Aku bersumpah, Nona. Aku lihat dia pegang pisau bedah darah mengalir ke lantai. Dia tersenyum. Bilang, ini untuk keabadian. Aku lari tapi suara itu, jeritan itu masih di kepalaku. Maya mundur selangkah, napasnya tersengal. Bawa aku ke sana, pintanya, suaranya bercampur tekad dan ketakutan. Suro menggeleng panik. Kau nggak paham. Masuk ke sana sama dengan minta mati. Mereka tahu kau di sini, Nona. Mereka selalu tahu. Sebelum Maya bisa memaksa, suara derit pintu logam bergema dari ujung lorong. Suro menarik Maya ke balik lemari alat medis. Tangannya mencengkeram lengan Maya hingga memar. Diam, bisiknya hampir tak terdengar. Langkah kaki mendekat, lambat dan terukur, diiringi suara logam berderit seperti pisau yang diseret di lantai. Maya menahan napas, jantungnya berdetak seolah ingin meledak. Dari celah lemari, ia melihat bayangan seseorang berjalan, memegang sesuatu yang berkilau di bawah cahaya lampu neon yang berkedip. Suara pria yang dalam dan dingin bergema. Suro, kau tahu apa yang terjadi pada orang yang terlalu banyak bicara, bukan? Itu suara Dr. Cahyo, tenang namun penuh ancaman. Seperti pisau yang siap mengiris. Suro gemetar di samping Maya. Napasnya tersengal. Tuhan, dia tahu aku di sini, bisik Suro hampir menangis. Bayangan Cahyo berhenti tepat di depan lemari. Maya bisa mendengar napasnya teratur dan dingin. Aku bisa mencium ketakutanmu, kata Cahyo, suaranya seperti bisikan iblis. Siapa yang bersamamu malam ini? Jurnalis kecil yang suka menggali kubur. Maya merasa jiwanya terlepas dari tubuhnya. Cahyo tahu. Entah bagaimana ia tahu. Tiba-tiba suara langkah kaki menjauh, dan keheningan kembali menyelimuti lorong. Suro menarik Maya keluar. Wajahnya pucat seperti kertas. Lari, Nona, sekarang! Desisnya. Maya menolak. Aku harus lihat ruang operasi itu. Suro menggeleng, tapi Maya sudah berlari menuju tangga basement, mengabaikan peringatannya. Di pintu besi yang terkunci, ia menemukan bekas darah kering di gagangnya, seperti sidik jari mengerikan. Dengan alat kecil dari sakunya, Maya membuka kunci pintu, jantungnya berdetak kencang. Di dalam ruang operasi tua terlihat seperti panggung horor.
Meja bedah berlumur darah segar, alat-alat bedah berserakan, dan di sudut ruangan, sebuah kotak kayu dengan noda merah tua bertuliskan Thailand Export. Maya membuka kotak itu dengan tangan gemetar, dan apa yang ia lihat membuatnya hampir menjerit. Potongan kain berlumur darah, dan di dalamnya sisa-sisa tulang yang masih basah, seperti baru saja dipisahkan dari daging. Tiba-tiba lampu di ruangan itu mati. Kegelapan menelan Maya. Suara langkah kaki kembali terdengar, kali ini lebih dekat, diiringi tawa pelan yang mencekam. Kau terlalu penasaran, Maya Kusuma, kata suara Cahyo dari kegelapan. Kau ingin tahu rahasia tengkorak? Aku akan tunjukkan, tapi kau harus membayar dengan darahmu sendiri. Maya berbalik, kameranya jatuh ke lantai, dan dalam sekejap ia merasa sesuatu yang dingin menyentuh lehernya, seperti ujung pisau bedah. Napasnya terhenti dan bab ini berakhir dengan jeritan batinnya yang tak terucap. Maya mencengkeram dinding, suaranya gemetar tapi menantang. Apa yang kau lakukan pada mereka, Cahyo? Berapa nyawa yang kau potong untuk uang? Tawa Cahyo bergema, dingin dan tak manusiawi. Bukan uang, Maya, ini seni. Setiap tengkorak menyimpan roh, dan roh itu bernilai lebih dari hidupmu. Engkau ingin bergabung dengan mereka? Aku bisa membuatmu abadi, mulai dari lehermu. Suara pisau berderit di lantai, dan Maya merasa dunia berputar terjebak dalam kegelapan yang hidup. Kegelapan ruang operasi basement menyelimuti Maya Kusuma, seperti kain kafan, dingin dan menyesakkan. Ujung pisau bedah yang menyentuh lehernya terasa seperti ciuman kematian, tajam dan tanpa ampun. Cahaya senter yang jatuh ke lantai memantulkan bayangan Dr. Cahyo Pramono. Wajahnya setengah tersembunyi dalam gelap, tapi matanya berkilat seperti predator yang siap menerkam. Maya menahan napas, jantungnya berdetak kencang namun tekadnya membara. Ia tahu, satu kata salah bisa membuat lehernya teriris. Kau pikir kau bisa menyelinap ke duniaku, Maya? Suara Cahyo rendah, seperti desisan ular, setiap kata penuh ancaman sadis. Fakta lebih kejam dari mimpi burukmu. Aku bisa memotongmu sekarang, mengulitimu perlahan, dan menjadikan tengkorakmu hiasan terbaik untuk Thailand. Maya merasakan pisau itu menekan lebih keras, cukup untuk menggores kulitnya hingga setetes darah hangat menetes. Coba katakan, dokter, desis Maya, suaranya gemetar tapi menantang. Berapa banyak yang kau bunuh? Berapa tengkorak yang kau kirim untuk ritual kotor itu? Cahyo tertawa, tawa yang dingin dan mengerikan. Seperti kaca yang pecah di keheningan. Kau ingin angka? Ratusan, Maya. Ratusan jiwa yang berteriak saat kulepaskan roh mereka. Tapi ini bukan pembunuhan, ini seni. Aku memahat keabadian dari daging dan tulang. Ia menarik pisau itu perlahan tapi tetap menggenggam lengan Maya dengan kekuatan yang memar. Kau tahu apa yang paling indah? Jeritan terakhir mereka. Seperti musik, Maya. Kau ingin kurekam jeritanmu malam ini? Maya berusaha melepaskan diri, tapi cengkeraman Cahyo seperti besi. Kau psikopat. Bentaknya, matanya menyala dengan campuran ketakutan dan kemarahan. Arya, saudaraku. Kau potong dia hidup-hidup, bukan? Aku lihat darah itu alat-alatmu yang kotor. Cahyo memiringkan kepala. Senyumnya mengerikan, memperlihatkan gigi seperti serigala. Arya, oh dia special. Matanya penuh harapan saat kuberikan anestesi. Tapi aku tak pernah membiusnya, Maya. Aku suka melihat mereka sadar saat kulepas kepala mereka dari tubuh. Maya menjerit dalam hati. Ingin menyerang. Tapi pisau di lehernya membuatnya membeku. Kau akan membayar ini, Cahyo, katanya, suaranya penuh dendam. Aku akan ungkap semua kejahatanmu. Dunia akan tahu monster seperti apa engkau. Cahyo mendekatkan wajahnya, napasnya panas di telinga Maya. Ungkap? Kau pikir kau akan keluar hidup-hidup dari sini? Aku bisa memotong lidahmu sekarang, mengupas kulitmu lapis demi lapis dan mengirim potonganmu ke keluargamu sebagai peringatan. Atau mungkin, aku simpan wajahmu untuk koleksiku. Tiba-tiba suara derit pintu basement memecah ketegangan. Cahyo menoleh, dan Maya memanfaatkan momen itu untuk mendorongnya dan berlari menuju pintu. Ia tersandung di lantai licin, bau darah menyengat di hidungnya. Cahyo mengejar, pisau di tangannya berkilau di bawah cahaya redup. Kau tak bisa lari, Maya, teriaknya, suaranya penuh kegilaan. Aku tahu setiap inci tubuhmu, setiap rahasia keluargamu. Kau ingin tahu siapa yang menjual Arya padaku? Tanyakan pada ayahmu. Kata-kata itu menghantam Maya seperti pisau. Tapi ia terus berlari, menaiki tangga basement dengan napas tersengal. Di lorong atas ia bersembunyi di balik troli medis. Jantungnya berdetak seperti ingin meledak. Cahyo berhenti di pintu basement.
menatap ke arah lorong dengan senyum yang mengerikan. Kau boleh lari malam ini, Maya, katanya, suaranya seperti mantra kematian. Tapi setiap langkahmu membawamu lebih dekat ke meja operasiku. Aku akan memotongmu, dan kali ini aku akan menikmati setiap detiknya. Maya menahan isak. Tangannya mencengkeram kamera yang masih merekam. Di layar kecil kamera itu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Rekaman buram dari ruang operasi yang ia temukan tadi menunjukkan Cahyo memegang kepala seseorang, matanya masih berkedip lemah, mulutnya bergerak seolah berdoa. Dan di sudut rekaman ada tanda tangan, inisial ayahnya, Dr. Budi Kusuma, pada dokumen pasien. Maya tersentak, dunia seolah runtuh di sekitarnya. Ayah, fisiknya, suaranya penuh kengerian dan pengkhianatan. Langkah Cahyo menjauh, tapi suaranya masih bergema di lorong. Kau punya waktu sampai fajar, Maya. Setelah itu aku akan datang untukmu dan keluargamu. Tengkorak kalian akan jadi mahakarya berikutnya. Maya merosot ke lantai, kameranya jatuh dengan bunyi pelan. Di kegelapan ia mendengar detak jantungnya sendiri, bercampur dengan bayang-bayang ancaman Cahyo yang seperti monster tak terlihat, siap menerkam kapan saja. Maya memegang kameranya, tangannya gemetar, suaranya patah saat berbisik pada dirinya sendiri. Ayah, apa kau bagian dari neraka ini? Dari lorong gelap suara Cahyo kembali terdengar, seperti bisikan dari kubur. Tengkorakmu akan jadi yang terindah, Maya. Aku akan memotongnya perlahan sampai kau memohon kematian. Dan aku akan merekamnya untuk koleksi abadiku. Suara tawanya memudar, tapi ancaman itu terasa seperti pisau yang tertancap di hati Maya, meninggalkan luka yang tak akan sembuh. Lorong rumah sakit Bumi Ayu masih bergema dengan ancaman Dr. Cahyo Pramono. Suaranya seperti racun yang meresap ke dalam jiwa Maya Kusuma. Kamera di tangannya terasa berat. Rekaman buram yang menunjukkan inisial ayahnya, Dr. Budi Kusuma, terasa seperti pengkhianatan yang mengiris hatinya. Maya berlari keluar dari rumah sakit, udara malam Semarang yang lembab menampar wajahnya, tapi tak bisa menghapus kengerian yang baru saja ia saksikan. Gambar kepala yang masih berkedip, darah yang mengalir seperti sungai kecil di meja operasi, dan senyum Cahyo yang penuh kegilaan saat memegang pisau bedah. Ia tahu kebenaran tentang kematian Arya saudaranya, terhubung dengan ayahnya, dan itu lebih mengerikan daripada mimpi buruknya. Di apartemennya yang sempit, Maya duduk di lantai, memutar ulang rekaman itu. Gambar buram menunjukkan lebih banyak detail mengerikan. Cahyo memotong leher korban dengan presisi mengerikan. Kulit terkelupas seperti kertas yang disobek perlahan, otot-otot terlihat berkedut sebelum akhirnya diam. Darah menyembur dalam pola yang hampir artistik, menggenang di lantai dengan bau logam yang seolah bisa Maya cium melalui layar. Yang paling menyayat adalah mulut korban bergerak pelan seolah berbisik, "Tolong, jangan." Sebelum mata mereka meredup selamanya. Maya memejamkan mata, air matanya jatuh tapi ia memaksa diri untuk terus menonton. Di sudut rekaman, inisial BK pada dokumen pasien terlihat jelas, ditulis dengan tinta merah seperti darah kering. Pagi itu, Maya mengemudi ke rumah ayahnya di pinggiran Semarang, sebuah rumah tua dengan dinding retak dan aura kelam. Dr. Budi Kusuma, mantan dokter bedah yang kini hidup menyendiri, membuka pintu dengan wajah pucat dan mata yang menghindari tatapan Maya. "Ayah tahu apa yang terjadi di Bumi Ayu," kata Maya. Suaranya dingin tapi penuh kemarahan. "Aku lihat rekaman itu. Cahyo potong orang hidup-hidup, dan namamu ada di sana. Apa kau bagian dari ini?" Budi menunduk, tangannya gemetar memegang cangkir kopi. "Maya, kau tak mengerti." Suaranya parau, penuh penyesalan tapi juga ketakutan. "Jangan bohong," bentak Maya, melemparkan ponselnya ke meja, menunjukkan rekaman itu. "Lihat ini, ayah!" Mereka masih hidup saat dipotong. Aku dengar jeritan mereka, aku lihat darah mengalir seperti air terjun dari leher mereka. Dan kau biarkan ini terjadi? Apa kau jual Arya? Budi tersentak, cangkirnya jatuh dan pecah di lantai. "Jangan sebut nama Arya," teriaknya, suaranya patah. "Aku tak punya pilihan, Maya. Cahyo, dia punya kuasa. Utang medisku, rumah ini, hidup kita, semua karena dia. Aku hanya menandatangani dokumen, aku tak tahu dia akan..." Suaranya terhenti. Air mata mengalir di wajahnya yang renta. Maya mendekat. Suaranya rendah tapi penuh kebencian. "Tak tahu? Kau dokter, ayah. Kau tahu apa artinya pisau bedah di tangan psikopat seperti Cahyo. Kau tahu dia suka mendengar tulang patah, melihat daging robek, merasakan darah hangat di tangannya. Dan kau biarkan Arya jadi korban?
Budi ambruk ke sofa, tangannya menutup wajah. Aku cuma ingin melindungi keluarga kita, bisiknya. Cahyo bilang dia akan selamatkan Arya, tapi dia bohong. Aku dengar jeritan Arya malam itu, Maya. Aku dengar dia memohon, tapi aku tak bisa masuk. Pintu terkunci dan Cahyo, dia tertawa di dalam. Maya merasa dunia runtuh. Gambaran Arya, saudaranya yang selalu tersenyum, kini digantikan oleh visinya di meja operasi. Lehernya terbuka, darah menyembur seperti air mancur. Tulang lehernya terlihat putih di antara daging yang robek, dan Cahyo yang memotong dengan senyum puas, seperti seniman yang menyelesaikan lukisan mengerikan. Kau dengar dia mati dan kau diam saja? Maya menjerit, air matanya bercampur kemarahan. Kau biarkan monster itu memutilasi abangku, mengulitinya hidup-hidup dan kau cuma menandatangani kertas? Budi menggeleng, suaranya hampir tak terdengar. Aku coba hentikan Maya, tapi Cahyo bilang, jika kau bicara, tengkorak keluargamu akan jadi berikutnya. Aku takut. Aku pengecut. Tiba-tiba ponsel Maya berdering, nomor tak dikenal. Suara Cahyo di ujung sana dingin, penuh kegilaan. Kau sudah bicara dengan ayahmu, Maya? Bagus, tapi kau belum lihat apa-apa. Aku punya koleksi baru. Tengkorak yang masih basah, dagingnya masih menempel, urat-uratnya berkedut saat ku genggam. Mau tahu siapa? Datang ke Pelabuhan Tanjung Emas malam ini. Aku akan tunjukkan, atau aku akan tambahkan tengkorakmu ke koleksiku, dipotong perlahan sampai kau merasakan setiap irisannya. Telepon terputus, dan Maya merasa napasnya terhenti. Budi memandangnya, wajahnya penuh kengerian. Jangan pergi, Maya, bisiknya. Cahyo bukan manusia. Dia akan mengulitimu hidup-hidup, menyimpan matamu dalam toples, dan menjadikan tulangmu pajangan. Maya menatap ayahnya. Hatinya hancur tapi tekadnya tak goyah. Aku akan hentikan dia, ayah. Bahkan jika itu berarti aku harus masuk neraka. Ia mengambil ponselnya, memeriksa rekaman itu sekali lagi, dan melihat detail baru yang membuat darahnya membeku. Di sudut meja operasi, ada foto kecil Arya, ditempel dengan darah kering, seolah Cahyo menjadikannya trofi. Maya mengepalkan tangan, kemarahan dan duka bercampur dalam dirinya. Ia tahu, perjalanan ke pelabuhan akan membawanya lebih dalam ke kegelapan, ke dunia di mana mutilasi bukan sekadar kejahatan, tapi ritual sadis yang menyayat jiwa. Maya berdiri di ambang pintu, suaranya penuh dendam. Ayah, jika kau tahu Arya disiksa, kenapa kau diam? Kenapa engkau biarkan dia dipotong seperti binatang? Budi menangis hingga suaranya patah. Aku dengar pisau itu, Maya. Aku dengar tulangnya patah, dagingnya robek, dan darahnya tumpah. Tapi aku takut kau jadi berikutnya. Dari ponsel yang masih menyala, suara Cahyo kembali terdengar dalam pesan suara baru. Maya, aku sudah siapkan meja operasi untukmu. Aku akan iris kulitmu lapis demi lapis, menyimpan jeritanmu dalam botol, dan menjadikan tengkorakmu mahakarya abadi. Datanglah atau aku akan ke rumahmu, dan keluargamu tak akan cukup utuh untuk dikubur. Maya mematikan ponsel, matanya penuh api, tapi di dalam hatinya, luka pengkhianatan ayahnya berdarah lebih dalam dari pisau Cahyo. Malam di Pelabuhan Tanjung Emas terasa seperti perut monster yang lapar, penuh dengan bayang-bayang peti kemas raksasa dan bau garam bercampur oli mesin. Maya Kusuma melangkah hati-hati di antara tumpukan kontainer, jantungnya berdetak kencang seperti jenderang perang. Ancaman Dr. Cahyo Pramono masih bergema di kepalanya. Datang ke pelabuhan malam ini, atau tengkorakmu jadi koleksi berikutnya. Rekaman mengerikan dari ruang operasi, daging robek, tulang patah, dan darah yang menyembur seperti air mancur, mendorongnya untuk terus maju, meski ketakutan menggerogoti jiwanya. Kamera tersembunyi di jaketnya merekam setiap langkah, dan pisau kecil di sakunya terasa seperti satu-satunya pertahanan melawan kegelapan yang menanti. Angin malam membawa suara derit tali kapal dan langkah kaki yang samar. Maya bersembunyi di balik peti kemas berkarat, matanya mencari tanda-tanda pengiriman yang disebut Cahyo. Di kejauhan ia melihat sekelompok pria berpakaian gelap memindahkan kotak kayu besar ke sebuah truk, di bawah sorotan lampu pelabuhan yang redup. Kotak itu mirip yang ia temukan di basement rumah sakit. Noda merah tua menempel di sisinya, seolah darah masih merembes dari dalam. Maya mendekat, napasnya tersengal, dan mendengar salah satu pria berbisik. Cahyo bilang ini yang spesial. Tengkoraknya masih hangat, katanya. Kata-kata itu membuat bulu kuduk Maya berdiri.
Tiba-tiba suara Cahyo memecah keheningan, dingin dan penuh kegilaan. Kau terlambat untuk bersembunyi, Maya Kusuma. Ia muncul dari bayang-bayang. Pisau bedah di tangannya berkilau seperti cakar iblis. Maya tersentak, hampir menjatuhkan kameranya. Kau pikir kau bisa mengintip rahasiaku? Lanjut Cahyo. Langkahnya perlahan tapi pasti mendekat. Ini bukan sekadar bisnis. Tengkorak ini untuk ritual di Thailand memanggil arwah yang hilang. Kau ingin tahu rasanya? Aku bisa memotongmu sekarang, mengulitimu hidup-hidup sampai kau merasakan rohmu terlepas. Maya mundur, tangannya mencengkeram pisau kecil di sakunya. Kau monster! Bentaknya, suaranya bergetar tapi penuh keberanian. Aku lihat apa yang kau lakukan pada Arya. Kau potong lehernya, kau nikmati jeritannya. Berapa banyak lagi yang kau siksa? Cahyo tersenyum, senyum yang membuat darah Maya membeku. Arya hanyalah permulaan. Aku suka mendengar tulang leher mereka patah, merasakan darah hangat mengalir di tanganku. Tapi kau, Maya, kau akan jadi karya terbaikku. Aku akan iris wajahmu perlahan, menyimpan matamu dalam toples, dan menjadikan tengkorakmu sebagai piala. Maya berlari, menyelinap di antara peti kemas, napasnya tersengal. Cahyo mengejar, pisau di tangannya berderit saat menyentuh dinding logam. Kau tak bisa lari, teriaknya, suaranya penuh kegilaan. Aku tahu setiap inci pelabuhan ini. Aku akan potong tendonmu buat kau merangkak, dan nikmati setiap detik saat kau memohon. Maya tersandung, lututnya membentur tanah, tapi ia bangkit dan terus berlari menuju truk pengiriman. Di sana, ia melihat kotak kayu terbuka sedikit, dan apa yang ia lihat membuatnya menjerit pelan. Tumpukan tengkorak manusia, beberapa masih menempel sisa daging yang basah. Urat-urat putus menggantung seperti tali berdarah. Salah satu tengkorak memiliki bekas luka di rahang, mirip luka yang dimiliki Arya. Cantik, bukan? Suara Cahyo tiba-tiba di belakangnya, begitu dekat hingga Maya merasakan napasnya di leher. Ia berbalik, pisau kecilnya teracung, tapi Cahyo menangkap pergelangan tangannya dengan kekuatan tak wajar. Kau ingin menyentuhnya? Desisnya memaksa tangan Maya menyentuh tengkorak itu. Rasakan, masih hangat, roh mereka masih di dalam, berteriak untuk bebas. Maya menjerit, mencoba melepaskan diri, tapi Cahyo menekan pisau bedah ke pipinya, cukup keras hingga darah menetes. Satu gerakan salah dan aku akan kelupas kulitmu di sini. Bayangkan Maya, wajahmu di tanganku, dikuliti lapis demi lapis, sementara kau masih bernapas. Tiba-tiba, sorotan lampu truk menyala, memecah kegelapan. Salah satu anak buah Cahyo berteriak, "Dok, kita harus pergi. Kapal sudah menunggu." Cahyo melepaskan Maya, tapi matanya penuh janji kematian. Kau beruntung malam ini, katanya. Suaranya seperti mantra neraka. Tapi aku akan datang untukmu. Aku akan potong kakimu dulu. Biarkan kau merangkak di darahmu sendiri. Lalu aku akan ambil tengkorakmu untuk Thailand. Ia mundur ke bayang-bayang, menghilang bersama truk yang membawa kotak mengerikan itu. Maya ambruk ke tanah, napasnya tersengal, tangannya gemetar memegang kamera yang masih merekam. Ia berhasil mengambil foto kotak pengiriman dan tengkorak di dalamnya, tapi gambar itu terasa seperti kutukan. Di kejauhan, suara sirene polisi terdengar, tapi Maya tahu itu bukan penyelamat, bisa jadi bagian dari jaringan Cahyo. Ia bangkit berlari menuju mobilnya, jantungnya berdetak kencang. Di dalam kepalanya gambar tengkorak Arya bercampur dengan ancaman Cahyo, dan satu pertanyaan menghantuinya. Jika ayahnya terlibat, siapa lagi yang bisa ia percaya? Maya bersandar, di mobilnya tangannya berdarah dari goresan pisau Cahyo. Ia menekan tombol putar ulang di kameranya. Suara Cahyo dari rekaman bergema. Kau akan jadi mahakaryaku, Maya. Aku akan iris dagingmu perlahan, mendengar tulangmu patah, dan menyimpan jeritanmu dalam toples kaca. Lari sejauh yang kau mau, aku akan temukanmu. Maya menatap ke kegelapan pelabuhan, suaranya berbisik penuh dendam. Aku akan hentikanmu, Cahyo. Bahkan jika aku harus membakar dunia ini. Tapi di dalam hatinya, ketakutan merayap. Apakah ia cukup kuat untuk menghadapi monster yang menikmati mutilasi sebagai seni? Hujan deras mengguyur pegunungan Wonosobo, menyapu jalan tanah menuju desa terpencil yang tersembunyi di balik kabut.
Maya Kusuma mengemudi dengan tangan gemetar. Bayang-bayang pelabuhan Tanjung Emas masih menghantuinya. Tengkorak dengan sisa daging basah, urat-urat putus yang menggantung, dan ancaman Dr. Cahyo Pramono yang seperti pisau di lehernya. Foto kotak pengiriman di kameranya adalah bukti yang membakar tekadnya, tapi juga kutukan yang membuatnya tak bisa tidur. Sebuah petunjuk dari rekaman itu membawanya ke desa ini. Sebuah kuil kuno dengan simbol tengkorak terukir di pintunya, tempat yang disebut-sebut sebagai pusat ritual gelap. Desa itu sepi, rumah-rumah kayu tampak ditinggalkan, dan udara berbau tanah basah bercampur sesuatu yang busuk, seperti mayat yang belum dikubur. Maya parkir di dekat kuil kecil di ujung desa, bangunan batu yang dipenuhi lumut dan ukiran tengkorak yang seolah menatapnya. Jantungnya berdetak kencang saat ia melangkah masuk, pintu kayu berderit seperti jeritan pelan. Di dalam, lilin-lilin kecil menyala redup, menerangi altar yang dipenuhi tulang-tulang manusia. Beberapa masih bercak darah kering, dagingnya mengelupas seperti kulit buah yang busuk. Di tengah altar, sebuah tengkorak besar diletakkan di atas kain merah. Mata kosongnya seolah hidup, menatap langsung ke jiwa Maya. Cantik, bukan? Suara familiar memecah keheningan. Cahyo berdiri di bayang-bayang. Pisau bedah di tangannya meneteskan darah segar seolah baru saja digunakan. Maya tersentak, pisau kecilnya teracung, tapi Cahyo hanya tersenyum. Senyum yang lebih mengerikan dari maut itu sendiri. Kau mengejar kematian, Maya, katanya suaranya rendah dan penuh kegilaan. Ini kuil tengkorak, tempat roh-roh dipanggil. Aku akan potong lehermu di altar ini, mengulitimu hidup-hidup, dan menjadikan darahmu sebagai persembahan. Kau akan jadi bagian dari ritual abadi. Maya mundur, kakinya menginjak tulang yang retak di lantai. Kau sakit. Bentaknya, suaranya penuh dendam. Kau potong Arya di sini, bukan? Aku lihat bekas lukanya di pelabuhan. Kau nikmati setiap detik saat darahnya tumpah. Cahyo melangkah mendekat. Pisau di tangannya bergerak pelan seperti menari. Arya? Oh, dia berteriak begitu indah. Aku iris tendonnya dulu. Biarkan dia merangkak di lantai. Lalu aku potong lehernya perlahan. Merasakan setiap serat dagingnya robek. Kau ingin tahu rasanya? Aku bisa mulai dari matamu. Mengupasnya sampai kau melihat kegelapan abadi. Tiba-tiba suara langkah berat terdengar dari luar kuil. Maya berbalik, dan hatinya hancur saat melihat ayahnya, Dr. Budi Kusuma, masuk dengan wajah pucat dan tangan berdarah. Maya, kau tak seharusnya di sini. Katanya suaranya gemetar tapi penuh keputusasaan. Ayah. Maya menjerit. Kemarahan dan kebingungan bercampur. Kau bagian dari ini? Kau bantu Cahyo mutilasi orang? Budi menunduk, air mata bercampur darah di tangannya. Aku tak punya pilihan, bisiknya. Tengkorakku sendiri akan tutup ritual ini, Maya. Aku sudah potong bagian jiwaku untuk mereka, Cahyo. Dia punya semua orang di tangannya, termasuk pejabat desa. Cahyo tertawa. Suaranya mengguncang dinding kuil. Ayahmu penutup yang sempurna, Maya, tapi kau akan jadi puncaknya. Aku akan iris perutmu, keluarkan isi tubuhmu satu persatu, dan simpan tengkorakmu di altar ini. Bayangkan darahmu mengalir di lantai ini, menyatu dengan roh-roh lain. Maya menjerit melemparkan pisau kecilnya ke arah Cahyo, tapi ia menghindar dengan mudah, lalu menyerang dengan kecepatan mengerikan. Pisau bedahnya menggores lengan Maya. Darah menyembur dan membasahi lantai. Rasakan itu, desis Cahyo, matanya berkilat. Itu baru permulaan. Aku akan potong kakimu, buat kau merangkak di darahmu sendiri. Lalu aku akan ukir wajahmu sampai tak ada yang mengenalimu. Budi berlari ke arah Cahyo, mencoba menahannya. Cukup, Cahyo. Ambil aku, bukan dia. Teriaknya, tapi Cahyo mendorongnya hingga terjatuh. Kepalanya membentur altar. Darah mengalir dari dahi Budi dan ia merintih. Maya lari. Dia akan membunuhmu dengan cara terburuk. Maya mencoba kabur, tapi anak buah Cahyo muncul dari pintu, memegang tali dan pisau. Wajah mereka kosong seperti boneka. Salah satu dari mereka berbisik, "Kami sudah siapkan lubang untukmu, Nona. Tubuhmu akan jadi pupuk untuk desa ini." Dengan adrenalin memuncak, Maya menendang salah satu pria itu dan berlari menuju pintu belakang kuil. Di sana ia menemukan ruang bawah tanah. Pintunya setengah terbuka, mengeluarkan bau busuk yang mengerikan. Di dalam, ia melihat tumpukan tulang dan daging yang masih menempel. Beberapa tengkorak masih bercak darah segar. Urat-uratnya berkedut seperti masih hidup. Di dinding, terukir nama-nama korban termasuk Arya Kusuma, dengan cat merah yang tampak seperti darah.
Maya menjerit, tapi suaranya tertahan saat Cahyo muncul di belakangnya. Pisau di tangannya meneteskan darah. "Kau suka koleksiku?" Katanya suaranya penuh kegilaan. "Kau akan jadi bagian darinya, Maya. Aku akan potong jantunganmu saat masih berdetak, dan tengkorakmu akan jadi pusat altar ini." Maya menendang pintu, berlari ke hutan di belakang kuil. Ranting-ranting mencakar wajahnya. Cahyo mengejar, suaranya bergema di kegelapan. "Kau tak bisa lari dari ritual ini, Maya. Aku akan iris kulitmu sampai kau memohon kematian, dan rohmu akan terjebak di tengkorakmu selamanya." Hujan membasahi tubuh Maya. Darah dari luka lengannya bercampur air, tapi ia terus berlari. Tahu bahwa berhenti berarti kematian yang lebih mengerikan dari mimpi buruknya. Maya tersandung di akar pohon, napasnya tersengal, darah mengalir dari lengannya. Dari kegelapan suara Cahyo terdengar seperti nyanyian kematian. "Aku bisa mencium darahmu, Maya. Aku akan potong kakimu dulu, biarkan kau merangkak di lumpur. Lalu aku akan keluarkan ususmu dan gantung di pohon ini. Tengkorakmu akan jadi mahakarya, dipajang untuk roh-roh yang menangis." Maya bangkit, matanya penuh dendam. "Aku akan bakar kuilmu, Cahyo. Aku akan hancurkan nerakamu." Tapi di dalam hatinya kengerian akan altar tengkorak dan pengkhianatan ayahnya menggerogoti jiwanya, meninggalkan luka yang tak akan sembuh. Hutan Wonosobo menjerit dalam hujan deras. Ranting-ranting mencakar wajah Maya Kusuma saat ia berlari dari kejaran Dr. Cahyo Pramono. Bau darah dari luka di lengannya bercampur dengan lumpur, dan ancaman Cahyo, "Aku akan keluarkan ususmu dan gantung di pohon," menggema seperti kutukan di kepalanya. Maya tersandung, napasnya tersengal. Tapi ia memaksa diri kembali ke kuil tengkorak, tahu bahwa rahasia di ruang bawah tanah adalah kunci untuk menghentikan kegilaan ini. Di dalam dadanya, kemarahan atas kematian Arya dan pengkhianatan ayahnya, Dr. Budi Kusuma, membakar lebih panas daripada ketakutan. Kuil itu berdiri kelam di tengah hujan, lilin-lilin di altar berkedip seperti mata iblis. Maya menyelinap masuk melalui pintu belakang. Jantungnya berdetak kencang saat ia menuruni tangga menuju ruang bawah tanah. Bau busuk daging membusuk dan darah segar menyengat hidungnya. Di bawah, ruangan itu seperti neraka. Tumpukan tengkorak bertumpuk di sudut. Beberapa masih menempel sisa kulit yang mengelupas. Urat-urat putus tergantung seperti jaring laba-laba berdarah. Di dinding, nama-nama korban terukir dengan cat merah, termasuk Arya Kusuma dengan noda darah kering yang seolah menangis. Di tengah ruangan, sebuah meja batu berlumur darah segar, pisau bedah Cahyo tertancap di sisinya, masih meneteskan darah. "Maya," suara Budi ayahnya bergema dari sudut ruangan. Ia terikat di lantai. Wajahnya berdarah, mata penuh keputusasaan. "Lari, Maya. Cahyo akan membunuhmu." Maya berlari ke arahnya, tapi sebelum ia bisa membebaskannya, Cahyo muncul dari bayang-bayang, pisau di tangannya berkilau. "Selamat datang di galeriku, Maya," katanya, suaranya dingin dan penuh kegilaan. "Kau suka koleksiku?" Tengkorak ini masih berbisik. Roh mereka terjebak. "Malam bening kau akan berabi dengan Amider. Aku akan iris perutmu, keluarkan jantunganmu saat masih berdetak, dan gantung ususmu di dinding ini sebagai hiasan." Maya menggenggam pisau kecilnya. Matanya penuh dendam. "Kau bunuh Arya di sini, bukan?" bentaknya. "Aku lihat namanya. Kau potong lehernya, nikmati darahnya tumpah. Kau monster!" Cahyo tertawa, tawa yang mengerikan seperti kaca pecah. "Arya, dia berjuang, Maya. Aku potong tendon kakinya, biarkan dia merangkak di darahnya sendiri. Lalu aku iris lehernya perlahan, merasakan setiap serat daging robek. Kau ingin tahu rasanya? Aku akan mulai dari matamu, mengupasnya sampai kau hanya melihat kegelapan." Budi merintih, "Maya, lari. Aku yang salah, aku biarkan ini terjadi." Tapi Maya tak bergeming. Ia menyerang Cahyo, pisau kecilnya menggores lengannya, tapi Cahyo balas dengan kecepatan iblis. Pisau bedahnya mengiris bahu Maya hingga darah menyembur. "Kau pikir kau bisa melawanku?" desis Cahyo, matanya berkilat. "Aku akan potong kakimu, buat kau merangkak seperti anjing. Lalu aku akan kelupas kulitmu lapis demi lapis sampai kau memohon kematian." Maya menjerit kesakitan, tapi ia melihat kaleng bensin di sudut ruangan. Mungkin untuk ritual Cahyo. Dengan sisa tenaga, ia menendang kaleng itu. Bensin tumpah ke lantai. "Jika aku mati, kau ikut." Teriak Maya melemparkan lilin dari altar ke genangan bensin. Api menyala dengan cepat, menjilat tumpukan tengkorak dan dinding kayu.
Jeritan ilusi seolah terdengar dari tengkorak-tengkorak itu, seperti roh yang terperangkap menangis. Cahyo berteriak, kau gila. Tapi ia tak mundur. Ia menyerang lagi. Pisau bedahnya hampir mengenai leher Maya. Budi masih terikat merangkak dan menabrak kaki Cahyo, memberi Maya kesempatan untuk melepaskan ikatannya. Lari Maya, teriak Budi, tapi Maya menolak. Ia mengambil pisau bedah dari meja batu dan menusuk lengan Cahyo. Darahnya bercampur dengan api yang semakin membesar. Kau tak akan menang. Desis Cahyo, wajahnya penuh kegilaan meski api menjilat kakinya. Aku punya salinan dirimu, Maya. Tengkorak Arya mirip wajahmu. Aku akan selesaikan ritual ini dengan atau tanpa kau. Ia tertawa, lalu melompat ke pintu rahasia di dinding menghilang ke dalam terowongan gelap. Maya memapah Budi keluar dari ruang bawah tanah. Api mengejar mereka seperti monster yang haus darah. Kuil mulai runtuh, tengkorak-tengkorak terbakar, dan jeritan ilusi semakin keras, seolah roh-roh korban menangis untuk keadilan. Di luar, hujan membasahi tubuh Maya dan Budi saat mereka ambruk di lumpur. Maya menatap kuil yang terbakar, hatinya hancur oleh pengkhianatan ayahnya dan kengerian ritual Cahyo. Ayah, kenapa kau biarkan ini terjadi? Bisiknya, air matanya bercampur hujan. Budi menangis, aku pikir aku melindungimu. Maya, tapi aku hanya memberi makan monster itu. Dari reruntuhan kuil, suara tawa Cahyo seolah masih bergema. Seperti janji bahwa kegelapan ini belum berakhir. Maya memegang bahu Budi. Darahnya menetes ke lumpur. Ayah, apa yang Cahyo maksud dengan salinan diriku? Budi menunduk, suaranya patah. Dia punya Arya. Dan dia bilang kau berikutnya. Dia akan potongmu hidup-hidup Maya, seperti dia lakukan pada abangmu. Dari kejauhan, suara Cahyo terdengar samar di tengah kobaran api, seperti bisikan dari neraka. Kau bakar kuilku Maya, tapi aku akan bangun lagi. Tengkorakmu akan jadi puncak koleksiku. Diiris perlahan sampai rohmu menjerit abadi. Maya mengepalkan tangan, matanya penuh dendam, tapi di dalam hatinya, ketakutan akan salinan itu menggerogoti jiwanya, seperti pisau yang tak pernah berhenti memotong. Kuil di Wonosobo telah menjadi lautan api. Asap hitam membubung ke langit malam yang basah oleh hujan. Maya Kusuma dan ayahnya Dr. Budi Kusuma ambruk di lumpur. Tubuh mereka terluka dan penuh darah. Sementara jeritan ilusi dari tengkorak-tengkorak yang terbakar seolah masih bergema di telinga mereka. Ancaman Dr. Cahyo Pramono. Aku punya salinan dirimu Maya. Tengkorak Arya mirip wajahmu. Menggenggam jantung Maya seperti cakar dingin. Ia memapa Budi menjauh dari reruntuhan, tapi setiap langkah terasa seperti menyeretnya lebih dalam ke neraka yang diciptakan Cahyo. Darah dari luka di bahunya mengalir, bercampur lumpur, dan rasa sakit itu tak sebanding dengan luka di hatinya. Pengkhianatan ayahnya dan kengerian mutilasi Arya. Di tengah reruntuhan kuil yang masih menyala, Maya mendengar suara samar, seperti bisikan yang keluar dari puing-puing. Ia berhenti, jantungnya membeku. Suara itu, suaranya sendiri. Aku masih menunggu. Potong aku, dokter. Bisik suara itu penuh keputusasaan dan horor. Maya berbalik, matanya liar mencari sumbernya. Di antara puing, ia menemukan ponsel tua yang terbakar separuh. Layarnya retak tapi masih menyala. Ia mengambilnya dengan tangan gemetar. Dan apa yang ia lihat membuat darahnya membeku. Rekaman dirinya sendiri. Terbaring di meja operasi. Mata terbuka lebar, wajah pucat, dan mulutnya bergerak mengucapkan kata-kata mengerikan itu. Cahyo berdiri di sampingnya dalam rekaman, pisau bedah di tangannya mengiris kulit leher Maya perlahan. Darah menyembur seperti air mancur, daging robek dengan suara basah yang mengerikan. Kau cantik saat ketakutan Maya, kata Cahyo dalam rekaman, suaranya penuh kegilaan. Rohmu akan jadi milikku. Maya menjerit, ponsel itu jatuh ke lumpur. Ini tidak nyata, teriaknya, suaranya patah oleh kengerian. Budi merangkak mendekat, wajahnya penuh darah dan air mata. Maya, apa itu? Tanyanya, suaranya gemetar. Maya menatap ayahnya, kemarahan dan ketakutan bercampur. Ayah, apa ini? Cahyo bilang dia punya salinan diriku. Apa kau tahu dia melakukan ini padaku? Budi menunduk, tangannya mencengkeram lumpur. Aku tak tahu pasti. Bisiknya, suaranya penuh penyesalan. 2 tahun lalu saat Arya. Cahyo bilang dia perlu subjek untuk penelitian. Aku pikir itu hanya tes, tapi dia hipnotismu, Maya. Dia bawa kau ke ruang operasi, katanya untuk mengukur ketahananmu. Aku tak tahu dia merekam itu. Atau melakukan itu. Maya ambruk, lututnya tenggelam di lumpur.
Gambar dirinya di meja operasi, kulitnya diiris perlahan, urat-uratnya terbuka, dan darah mengalir seperti sungai, menghantamnya seperti pisau. Kau biarkan dia menyiksaku, jeritnya air matanya bercampur hujan. Kau biarkan dia potong leherku, merasakan dagingku robek dan kau diam saja? Apa kau juga melihat saat dia potong Arya? Mendengar tulangnya patah, darahnya tumpah, Budi menangis, wajahnya hancur. Aku tak melihat, Maya. Aku dengar jeritanmu dari luar pintu, tapi Cahyo kunci aku di luar. Aku ketuk pintu itu sampai tanganku berdarah, tapi dia tertawa. Dia bilang kau akan jadi karya seni berikutnya. Aku pengecut, Maya. Aku tak bisa selamatkan kalian. Tiba-tiba, suara tawa Cahyo bergema dari kegelapan, seperti iblis yang bangkit dari api. Kau menemukan hadiahku, Maya, teriaknya. Muncul dari balik pohon. Tubuhnya penuh luka bakar tapi matanya masih berkilat dengan kegilaan. Di tangannya ia memegang kapak kecil, ujungnya berlumur darah segar. Kau ingat malam itu, bukan? Aku hipnotismu buat kau memohon pisau di lehermu. Aku iris kulitmu sedikit, rasakan darahmu hangat, tapi aku simpan kau untuk nanti. Sekarang aku akan selesaikan. Aku akan potong kakimu, keluarkan ususmu dan gantung tengkorakmu di kuil baru. Ia melangkah mendekat, kapak di tangannya terayun, mengiris udara dengan suara mengerikan. Maya bangkit, menggenggam pecahan batu dari reruntuhan. Kau tak akan sentuh aku lagi, bentaknya, melemparkan batu itu ke wajah Cahyo. Batu itu mengenai dahinya, darah menyembur, tapi Cahyo hanya tertawa lebih keras. Kau suka bermain kasar, Maya? Bagus. Aku akan potong jari-jarimu satu persatu, buat kau menjerit seperti Arya, lalu aku akan kelupas wajahmu sampai kau tak punya muka lagi. Ia menyerang, kapaknya mengenai bahu Maya, merobek daging hingga tulang terlihat. Maya menjerit, darah menyembur seperti air mancur, tapi ia menendang lutut Cahyo, membuatnya terhuyung. Budi, dengan sisa tenaga, merangkak dan mencengkeram kaki Cahyo. Ambil aku, bukan dia, teriaknya, suaranya penuh duka. Potong aku, Cahyo. Aku yang salah. Cahyo menendang wajah Budi, darah dan gigi berhamburan. Kau tak layak untuk altar, Budi, desisnya. Tapi Maya, dia akan jadi mahakarya. Aku akan iris perutnya, tarik ususnya keluar dan tonton dia merangkak di darahnya sendiri. Maya dengan darah mengalir dari bahunya, mengambil pisau bedah yang jatuh dari altar sebelum api melahapnya. Ia menusuk perut Cahyo, darah panas menyemprot wajahnya. Tapi Cahyo hanya tertawa, seperti rasa sakit adalah kenikmatan baginya. Api dari kuil menyebar ke hutan, menjilat pohon-pohon di sekitar mereka. Maya menyeret Budi menjauh, tapi Cahyo masih mengejar. Kapak di tangannya berlumur darahnya sendiri. Kau tak bisa lari, Maya, teriaknya, suaranya penuh kegilaan. Aku akan potong lehermu, keluarkan tenggorokanmu dan simpan matamu dalam toples. Rohmu akan jadi milikku selamanya. Maya melemparkan pecahan kayu terbakar ke arahnya. Api menjilat wajah Cahyo, dan ia menjerit, akhirnya ambruk di lumpur. Maya dan Budi melarikan diri ke mobil, hutan terbakar di belakang mereka. Tapi suara tawa Cahyo masih terdengar, seolah ia bukan manusia, melainkan iblis yang tak bisa mati. Maya memegang luka di bahunya, darah mengalir seperti air, matanya penuh air mata dan dendam. Ayah, kenapa kau biarkan dia menyiksaku? Aku merasakan pisaunya, Ayah. Aku dengar dagingku robek. Budi menangis, darah dari wajahnya bercampur lumpur. Aku dengar jeritanmu, Maya. Aku pukul pintu itu sampai tulangku retak, tapi Cahyo bilang kau harus disiapkan untuk ritual. Aku pengecut, Maya. Maafkan aku. Dari reruntuhan suara Cahyo masih bergema seperti nyanyian dari neraka. Kau luka, Maya, tapi aku belum selesai. Aku akan iris kakimu, keluarkan jantunganmu dan jadikan tengkorakmu altar baru. Lari sejauh yang kau mau, aku akan temukanmu. Maya starter mobil, tangannya gemetar, tapi di dalam hatinya kengerian akan salinan dirinya dan luka pengkhianatan ayahnya mengiris lebih dalam dari kapak Cahyo. Hutan Wonosobo masih menyala di kejauhan. Asap hitam membubung seperti roh-roh yang terperangkap. Sementara Maya Kusuma mengemudi dengan tangan gemetar, darah dari luka kapak di bahunya merembes ke kursi mobil. Di sampingnya Dr. Budi Kusuma, ayahnya, terduduk dengan wajah penuh darah dan penyesalan. Giginya patah akibat tendangan Dr. Cahyo Pramono. Rekaman mengerikan dari kuil, gambar Maya di meja operasi, kulitnya diiris perlahan. Darah menyembur seperti air mancur, menghantui pikirannya. Suara tawa Cahyo. Aku akan iris kakimu, keluarkan jantunganmu. Masih bergema.
bercampur dengan pengakuan ayahnya bahwa ia membiarkan Cahyo menyiksa Maya dalam sesi hipnosis 2 tahun lalu. Hati Maya terasa seperti robek, tapi tekadnya untuk menghentikan Cahyo lebih kuat dari rasa sakit fisik dan emosional yang menggerogotinya. Maya melacak petunjuk dari ponsel Cahyo yang ia temukan di reruntuhan kuil, sebuah pesan terenkripsi yang menyebutkan kuil Phra Nakhon, Thailand sebagai tujuan akhir pengiriman tengkorak. Dengan luka yang masih berdarah dan hati yang hancur, Maya memesan penerbangan ke Thailand, meninggalkan ayahnya di rumah sakit kecil di Wonosobo dengan peringatan keras, "Jangan ikut campur lagi ayah, kau sudah hancurkan keluarga kita." Budi menangis. Suaranya patah. "Maafkan aku, Maya. Aku dengar jeritanmu malam itu, tapi aku takut. Cahyo bilang dia akan potong lehermu jika aku bergerak." Maya menatapnya dengan mata penuh duka dan dendam. "Kau dengar aku disiksa dan kau diam saja. Apa kau juga diam saat Arya dipotong hidup-hidup? Tulangnya patah, darahnya tumpah." Budi menunduk, tak mampu menjawab, air matanya jatuh ke lantai. Di Thailand, Maya tiba di kuil Phra Nakhon, sebuah bangunan tua di pinggiran Bangkok yang tersembunyi di balik hutan bambu. Udara penuh bau kemenyan dan sesuatu yang lebih gelap, bau daging busuk. Di dalam kuil, lilin-lilin menyala redup, menerangi altar yang dipenuhi tengkorak manusia. Beberapa masih bercak darah segar, dagingnya mengelupas seperti kulit buah yang membusuk. Maya menyelinap masuk, kameranya merekam, tapi langkahnya terhenti saat ia mendengar suara pelan dari balik altar. Seorang wanita muda terikat dan penuh luka merintih, "Tolong, mereka potong kami hidup-hidup," sambil berdoa. Maya mendekat, jantungnya membeku saat melihat wajah wanita itu. Mata kirinya telah diambil, lubang kosongnya berdarah, dan kulit wajahnya setengah terkelupas, memperlihatkan otot yang masih berkedut. "Siapa yang melakukan ini?" bisik Maya. Suaranya gemetar tapi penuh kemarahan. Wanita itu menangis dan suaranya hampir hilang. "Dokter dan para biksu, mereka potong kami untuk ritual. Bilang roh kami terjebak di tengkorak. Aku dengar pisau mereka. Rasakan dagingku robek. Tolong, selamatkan aku." Maya membebaskannya, tapi sebelum mereka bisa kabur, pintu kuil berderit dan Cahyo muncul, tubuhnya penuh luka bakar dari kebakaran Wonosobo, tapi matanya masih berkilat dengan kegilaan. Di tangannya ia memegang pisau bedah dan kapak kecil. Keduanya berlumur darah segar. "Kau tak pernah menyerah, Maya," katanya, suaranya seperti desisan iblis. "Aku suka itu. Aku akan potong kakimu, keluarkan ususmu dan gantung tengkorakmu di altar ini. Kau akan jadi persembahan terindah untuk roh-roh." Maya berdiri di depan wanita itu. Pisau kecilnya teracung. "Kau tak akan sentuh dia," bentaknya, air matanya mengalir tapi matanya penuh dendam. "Aku tahu engkau potong Arya, nikmati jeritannya, simpan darahnya seperti trofi. Berapa banyak lagi yang kau siksa?" Cahyo tertawa, tawa yang mengerikan seperti kaca pecah. "Ratusan, Maya. Aku iris leher mereka, rasakan tulang patah di tanganku, dengar jeritan mereka seperti simfoni. Tapi kau spesial. Aku akan kelupas kulitmu lapis demi lapis, simpan matamu dalam toples, dan buat tengkorakmu bernyanyi untukku." Ia melangkah mendekat, kapaknya terayun mengiris udara di dekat wajah Maya. Tiba-tiba, Maya mendengar suara dari belakang altar. Seorang pria tua, mengenakan jubah biksu, muncul dengan dokumen di tangannya. Maya tersentak saat melihat tanda tangan di dokumen itu. Inisial ayahnya, Budi Kusuma. "Ayahku," bisik Maya, suaranya patah oleh pengkhianatan. Biksu itu berbicara dengan suara dingin. "Budi bukan korban, Nona, dia mitra kami. Dia pilih korban, termasuk saudaramu Arya. Dia yang antar tengkorak ke sini, tukar nyawa untuk uang." Maya menjerit, "Bohong. Ayahku tak akan..." Tapi kata-katanya terhenti saat ia mengingat penyesalan di mata Budi. Pengakuannya yang penuh rasa bersalah. Cahyo tertawa, mendekat dengan kapak di tangan. "Ayahmu menjualmu juga, Maya. Dia tahu aku hipnotismu, iris lehermu sedikit demi sedikit. Dia dengar jeritanmu tapi dia tetap tanda tangan kontrak. Sekarang aku akan selesaikan. Aku akan potong perutmu, tarik jantunganmu keluar, dan tonton kau mati di altar ini." Maya menyerang, pisau kecilnya menggores lengan Cahyo. Tapi ia balas dengan kapak, mengiris paha Maya hingga darah menyembur seperti air terjun. Wanita di belakangnya menjerit, "Lari, Nona. Dia akan kelupas wajahmu." Tapi Maya tak mundur. Ia menendang lutut Cahyo, membuatnya terhuyung, lalu meraih lilin dari altar dan melemparkannya ke tumpukan kain di dekatnya. Api mulai menyala menjilat dinding kuil.
Kau tak akan hentikan aku, teriak Cahyo. Kapaknya mengenai bahu Maya lagi, merobek daging hingga tulang terlihat. Maya menjerit, tapi kemarahannya lebih besar. Aku akan bakar nerakamu, Cahyo. Bentaknya, air matanya bercampur darah. Untuk Arya, untuk semua korbanmu. Api menyebar, tengkorak-tengkorak di altar mulai meleleh, dan jeritan ilusi seolah terdengar lagi. Maya menyeret wanita itu keluar, meninggalkan Cahyo yang berteriak di tengah api. Kau tak bisa lari, Maya. Tengkorakmu milikku. Kuil mulai runtuh, tapi suara Cahyo masih bergema seperti kutukan yang tak pernah mati. Maya ambruk di luar kuil, darah mengalir dari pahanya. Wanita itu menangis di sampingnya. Kenapa, ayah? Bisik Maya, suaranya penuh duka dan kemarahan. Kau jual Arya, kau biarkan aku disiksa. Apa aku bukan anakmu? Dari kejauhan suara Cahyo terdengar di tengah kobaran api. Kau luka, Maya, tapi aku belum selesai. Aku akan iris jantunganmu, simpan matamu, dan jadikan tengkorakmu altar abadi. Ayahmu menyerahkanmu padaku dan aku akan datang lagi. Wanita itu memegang tangan Maya, suaranya gemetar. Dia tak manusia, Nona. Dia potong mataku, rasakan dagingku robek, dan tertawa. Lari sebelum dia ambil nyawamu. Maya mengepalkan tangan, darah, dan air mata bercampur. Tapi di dalam hatinya, pengkhianatan ayahnya mengiris lebih dalam dari kapak Cahyo, meninggalkan luka yang tak akan sembuh. Langit Bangkok berwarna kelabu, hujan tropis membasahi kuil Franahon yang kini setengah runtuh. Asap masih mengepul dari kebakaran yang dipicu Maya Kusuma. Darah mengalir dari luka kapak di paha dan bahunya. Setiap langkah terasa seperti tusukan pisau. Tapi kemarahan yang membakar di dadanya lebih kuat dari rasa sakit. Pengkhianatan ayahnya, Dr. Budi Kusuma, yang ternyata mitra Dr. Cahyo Pramono dalam perdagangan tengkorak, mengiris jiwanya lebih dalam daripada luka fisik. Gambar Arya, saudaranya, yang dipotong hidup-hidup dan rekaman mengerikan dirinya sendiri di meja operasi. Kulitnya diiris perlahan, darah menyembur seperti air mancur, menghantui setiap detik. Suara Cahyo, aku akan iris jantunganmu, simpan matamu, seperti kutukan yang tak pernah reda. Tapi Maya tahu ini adalah pertarungan terakhir. Ia harus menghentikan Cahyo atau tengkoraknya akan jadi trofi berikutnya. Maya menyeret wanita korban yang ia selamatkan, wajahnya setengah hancur dengan lubang kosong di tempat matanya. Ke tempat aman di hutan bambu di luar kuil. Tetap di sini, bisik Maya, suaranya gemetar tapi penuh tekad. Aku akan akhiri ini. Wanita itu mencengkeram tangannya, suaranya parau. Dia bukan manusia, Nona. Dia potong mataku, rasakan dagingku robek dan tertawa seperti iblis. Jangan kembali. Maya menatapnya, air mata bercampur darah di wajahnya. Aku harus. Untuk Arya, untuk semua korban. Ia menggenggam pisau kecilnya, satu-satunya senjata yang tersisa, dan kembali ke kuil yang masih berasap, siap menghadapi monster itu. Di dalam kuil, puing-puing berserakan, tengkorak-tengkorak meleleh di altar, dagingnya terbakar hingga bau busuk menyengat. Cahyo berdiri di tengah reruntuhan, tubuhnya penuh luka bakar. Darah menetes dari perutnya yang tertusuk tapi matanya masih berkilat dengan kegilaan yang tak terpadamkan. Di tangannya kapak kecil berlumur darah, dan di sampingnya sebuah meja batu dengan tali pengikat, siap untuk korban berikutnya. Kau kembali, Maya, katanya, suaranya seperti desisan ular penuh kegilaan. Aku tahu kau tak bisa menolak. Aku lahir dari kegelapan dan setiap potongan adalah seni. Aku akan iris perutmu, keluarkan jantunganmu saat masih berdetak, dan simpan tengkorakmu sebagai mahakarya abadi. Maya berdiri tegak, meski darah mengalir dari pahanya. Kau hancurkan keluargaku, Cahyo. Bentaknya, suaranya penuh dendam dan duka. Aku dengar jeritan Arya dalam mimpiku, lihat darahnya tumpah, tulangnya patah di tanganmu. Dan kau mainkan pikiranku, hipnotis aku, potong leherku. Air matanya mengalir, tapi matanya menyala. Aku akan akhiri ini, bahkan jika aku harus mati. Cahyo tertawa. Tawa yang mengerikan seperti kaca pecah. Kau pikir kau bisa menang? Aku iris ratusan jiwa, Maya. Aku suka mendengar tulang patah, daging robek, darah mengalir seperti sungai. Kau spesial karena kau berjuang. Aku akan potong kakimu, biarkan kau merangkak di darahmu. Lalu kelupas wajahmu sampai kau tak punya nama lagi. Cahyo menyerang. Kapaknya mengiris udara. Hampir mengenai leher Maya. Ia menghindar, tapi kapak itu menggores lengannya. Merobek daging, hingga darah menyembur. Maya menjerit, tapi ia balas dengan pisau kecilnya, menusuk pundak Cahyo. Darah panas menyemprot wajahnya, tapi Cahyo hanya tertawa.
seperti rasa sakit, adalah kenikmatan. Rasakan itu, Maya. Desisnya matanya liar. Aku akan potong jari-jarimu, keluarkan ususmu, dan tonton kau menjerit seperti Arya. Tapi sebelum itu dengar ini. Ayahmu bukan sekadar mitra. Dia yang pilih kau untuk hipnosis, dia yang serahkan Arya untuk ritual. Dia ingin kau jadi bagian dari kegelapan ini. Kata-kata itu menghantam Maya seperti pisau, lebih tajam dari kapak Cahyo. Bohong, jeritnya, air matanya bercampur darah. Ayahku tak akan. Dia tak bisa. Tapi di dalam hatinya, pengakuan budi di Wonosobo. Aku dengar jeritanmu tapi aku takut, menggerogoti kepercayaannya. Cahyo melangkah mendekat, kapaknya terayun lagi. Mengiris paha Maya hingga ia ambruk ke lantai. Darah menggenang di sekitarnya. Ayahmu menjualmu, Maya. Desis Cahyo, suaranya penuh kegilaan. Dia dengar jeritan Arya. Dia lihat darahmu tumpah saat aku hipnotismu. Dan dia tetap tanda tangan kontrak. Sekarang kau milikku. Aku akan iris perutmu, tarik jantunganmu keluar dan simpan matamu dalam toples kaca. Maya merangkak, darah membasahi lantai. Tapi ia meraih pecahan batu dari reruntuhan. Dengan sisa tenaga, ia melemparkannya ke wajah Cahyo, mengenai matanya. Cahyo menjerit, darah mengalir dari wajahnya, tapi ia masih menyerang. Kapaknya mengenai bahu Maya lagi, merobek daging hingga tulang terlihat. Kau tak akan menang! Teriak Cahyo, suaranya penuh kegilaan. Aku akan potong lehermu, keluarkan tenggorokanmu dan jadikan tengkorakmu altar baru. Maya dengan napas tersengal, melihat kaleng bensin yang tersisa di sudut ruangan. Ia merangkak ke sana, menumpahkan isinya dan melemparkan lilin terakhir ke lantai. Api menyala kembali menjilat dinding dan tengkorak-tengkorak yang tersisa. Kau ikut mati bersamaku, Cahyo. Jerit Maya, suaranya penuh dendam. Api mengepung mereka. Asap menyesakan paru-parunya. Cahyo tertawa meski api menjilat kakinya. Kau punya gen psikopat ayahmu, Maya. Katanya, suaranya seperti mantra kematian. Mau kau lahir untuk kegelapan ini. Aku akan potongmu, tapi rohmu akan hidup di tengkorak itu seperti Arya. Maya menyerang terakhir kali, menusuk perut Cahyo dengan pisau kecilnya. Darah menyembur seperti air terjun. Cahyo ambruk, tapi matanya masih menatapnya penuh kegilaan. Kau milikku, bisiknya, sebelum api menelannya. Maya merangkak keluar, tubuhnya penuh luka, darah mengalir seperti sungai. Di luar ia ambruk di hutan bambu. Wanita korban memeluknya, menangis. Kau selamat, bisik wanita itu. Tapi Maya tak merasa menang. Pengkhianatan ayahnya, kengerian hipnosis dan kata-kata terakhir Cahyo. Kau punya gen psikopat ayahmu, mengiris jiwanya lebih dalam dari kapaknya. Ia menatap kuil yang terbakar, tengkorak-tengkorak meleleh di dalamnya, dan bertanya pada dirinya sendiri. Apa aku bagian dari kegilaan ini? Maya terduduk di lumpur, darah mengalir dari lukanya, air matanya bercampur hujan. Arya, ayah, kenapa kalian biarkan aku jadi monster ini? Bisiknya, suaranya patah oleh duka. Wanita korban memegang tangannya, suaranya gemetar. Kau bukan monster, Nona. Dia yang potong mataku, iris dagingku dan tertawa. Kau selamatkan aku. Dari reruntuhan kuil, suara Cahyo seolah masih bergema di kepala Maya. Kau punya gen kegelapan, Maya. Aku iris lehermu, tapi kau akan jadi seperti aku. Pemburu tengkorak! Maya mengepalkan tangan, darah menetes dari jari-jarinya. Tapi di dalam hatinya ketakutan akan kata-kata Cahyo tumbuh seperti racun. Apakah ia benar-benar mewarisi kegelapan ayahnya? Langit Bangkok perlahan cerah. Sinar matahari pagi menembus kabut hutan bambu di sekitar reruntuhan kuil Franakon. Maya Kusuma terduduk di lumpur. Tubuhnya penuh luka berdarah dari serangan kapak Dr. Cahyo Pramono. Darah mengalir dari paha dan bahunya seperti sungai kecil. Di sampingnya wanita korban dengan wajah setengah hancur memegang tangannya erat. Air mata bercampur darah di wajahnya yang penuh luka. Api di kuil telah padam, meninggalkan tumpukan abu dan tengkorak meleleh. Tapi suara Cahyo, kau punya gen psikopat ayahmu, Maya, masih bergema di kepalanya seperti kutukan. Pengkhianatan ayahnya, Dr. Budi Kusuma, yang ternyata memilih korban untuk ritual sadis Cahyo, termasuk saudaranya Arya, telah menghancurkan hati Maya. Namun, di tengah duka dan kengerian, tekadnya untuk mengakhiri kegelapan ini lebih kuat dari sebelumnya. Maya membantu wanita itu berdiri, memapahnya menuju desa terdekat untuk mencari pertolongan. Di perjalanan, wanita itu berbisik, suaranya penuh rasa syukur meski patah. Kau selamatkan aku, Nona.
Aku pikir aku akan mati di meja itu merasakan pisau mereka mengiris dagingku lagi. Maya menatapnya, air matanya mengalir, tapi ia tersenyum tipis. Kita selamat bersama, katanya, suaranya lembut tapi penuh kekuatan. Tak ada lagi tengkorak untuk mereka. Di desa warga setempat memanggil polisi Thailand, dan Maya menyerahkan kamera serta ponsel Cahyo yang berisi bukti. Foto tengkorak berdarah di pelabuhan, rekaman mutilasi di ruang operasi, dan dokumen dengan tanda tangan ayahnya. Polisi bergerak cepat, menangkap beberapa biksu dan pejabat lokal yang terlibat dalam jaringan perdagangan tengkorak. Kembali di Semarang, Maya menulis artikel investigasi yang mengguncang dunia, dipublikasikan di media internasional. Judulnya sederhana namun memukul. Jawa Teror, jaringan tengkorak manusia ke Thailand terbongkar. Artikel itu merinci kekejaman Cahyo, bagaimana ia memotong korban hidup-hidup, menikmati jeritan mereka, dan mengirim tengkorak untuk ritual gelap. Maya juga mengungkap keterlibatan ayahnya, Budi, yang kini menyerahkan diri ke polisi, mengaku atas perannya dalam jaringan itu. Di ruang interogasi, Budi menangis di depan Maya, suaranya penuh penyesalan. Aku pikir aku melindungi keluarga kita, Maya. Katanya tangannya gemetar di balik borgol. Aku dengar jeritan Arya, dengar pisau itu memotong dagingnya, tapi aku takut. Cahyo bilang kau akan jadi berikutnya jika aku melawan. Maafkan aku. Maya menatap ayahnya, air matanya mengalir tapi hatinya terasa beku. Aku kehilangan Arya dan kau biarkan aku disiksa, ayah. Katanya suaranya penuh duka. Aku rasakan pisau Cahyo di leherku. Dengar dagingku robek dalam hipnosis itu. Tapi aku memaafkanmu karena aku tak mau hidup dalam kebencian. Budi menunduk, isaknya memenuhi ruangan, tapi Maya berbalik, meninggalkannya dengan hukuman yang akan dihadapinya. Dengan bukti dari Maya, polisi Thailand dan Indonesia bekerja sama, membongkar jaringan perdagangan tengkorak yang melibatkan pejabat tinggi dan kuil-kuil gelap. Cahyo, yang ditemukan hidup meski terbakar parah, dijatuhi hukuman seumur hidup di penjara Thailand. Wajahnya yang penuh luka bakar masih menyeringai saat ia diadili. Kau menang kali ini, Maya, katanya di pengadilan. Suaranya lemah tapi penuh kegilaan. Tapi kegelapan tak pernah mati. Tengkorak-tengkorak itu masih berbisik, dan rohmu akan selalu jadi milikku. Maya menatapnya tanpa gentar. Suaranya tegas. Kau bisa simpan bisikanmu di neraka, Cahyo. Aku sudah bakar altarmu. Kembali di apartemennya di Semarang, Maya berdiri di depan cermin, menatap bekas luka di bahu dan pahanya. Setiap goresan adalah pengingat akan pertempuran melawan Cahyo, pengkhianatan ayahnya, dan kematian Arya. Ia mengambil foto lama keluarganya. Wajah Arya tersenyum di sana, dan air matanya jatuh. Aku melakukannya untukmu, abang. Bisiknya, suaranya penuh cinta dan duka. Kau bebas sekarang. Ia menulis catatan terakhir di buku hariannya. Luka ini tak akan sembuh. Tapi aku memilih untuk hidup, untuk mereka yang tak bisa bersuara. Maya memutuskan untuk mendirikan yayasan bagi korban perdagangan manusia, menggunakan royalti dari artikelnya, untuk membantu penyintas seperti wanita yang ia selamatkan di Thailand. Wanita itu, yang kini bernama Sari, mengunjungi Maya. Wajahnya masih berbalut perban tapi matanya penuh harapan. Kau memberiku hidup baru, kata Sari memeluk Maya. Kau hentikan monster itu. Maya tersenyum, meski hatinya masih terluka. Kita hentikan dia bersama, jawabnya. Suaranya penuh kehangatan. Malam itu Maya berdiri di balkon menatap langit Semarang yang penuh bintang. Trauma mutilasi dan pengkhianatan meninggalkan luka abadi. Tapi ia merasa damai untuk pertama kalinya. Cahyo telah dikurung, jaringan tengkorak hancur, dan kebenaran tentang Arya telah terungkap. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Aku selamat tapi rohku tetap utuh. Ini akhirnya, dan aku memilih untuk hidup. Langit menjawab dengan angin sejuk seolah roh Arya tersenyum dari kejauhan. Maya memegang foto Arya, air matanya jatuh ke kertas. Abang, aku hentikan mereka untukmu. Bisiknya, suaranya penuh cinta. Aku rasakan pisau itu. Dengar jeritanmu dalam mimpiku, tapi aku tak menyerah. Maaf, aku tak bisa selamatkanmu. Dari dalam hatinya ia seolah mendengar suara Arya, lembut dan penuh kasih. Kau sudah lakukan cukup. Maya, aku bangga padamu. Maya tersenyum, meletakkan foto itu di samping cermin, dan berbisik, aku akan hidup untuk kita berdua. Di luar, bintang-bintang bersinar terang, menandakan akhir dari teror dan awal dari penyembuhan.
meski luka itu akan selalu ada.